Aku adalah tipe pria yang suka menyimpan banyak masalah. Beberapa waktu lalu, salah satu pesepak bola asal Inggris baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-28 tahun. Ya, ia adalah Jesse Ellis Lingard atau yang lebih dikenal Lingard yang lahir di Warrington, Inggris pada tanggal 15 Desember 1992. Keluarga Lingard merupakan imigran dari Saint Vincent, negara kecil di Kepulauan Karibia, daerah Amerika Utara. Semasa kecil, Lingard menempuh pendidikan di William Beaumont Community High School. Lingard memulai karir sepak bolanya di klub Junior Pancras United, lalu bergabung dengan Akademi Manchester United sejak tahun 2000 hingga 2011 atau sejak ia berusia 7 tahun. Selama bergabung dengan Akademi Setan Merah, ia merupakan bagian dari skuad Akademi Manchester United yang menjuarai FA Youth Cup musim 2010-2011 bersama Paul Pogba. Sebelum akhirnya ia menandatangani kontrak profesionalnya pada musim panas 2011. Debut senior pertamanya terjadi saat babak perempat final antara Manchester United melawan Crystal Palace dengan skor 2-1 untuk keunggulan tim tamu. Itu terjadi pada tanggal 30 November 2011. Di musim-musim berikutnya, Lingard tampak sulit menembus skuad utama tim. Kemudian di musim berikutnya, musim 2011-2012, Lingard cukup banyak diberikan waktu bermain. Hasilnya bermain sebanyak 20 kali dengan 6 gol dan 10 assist. Lalu musim berikutnya, pada musim 2012-2013, ia bermain sebanyak 22 kali dengan 4 gol dan 7 assist. Namun ia dipinjamkan ke Leicester City pada tanggal 6 November 2012 hingga 2 Januari 2013 dan ia hanya dimainkan sebanyak 5 kali tanpa mencetak gol dan assist. Setelah habis masa peminjaman, ia kembali lagi ke Manchester United sebelum akhirnya dipinjamkan lagi. Saat itu tujuannya adalah Birmingham City. Ia dipinjamkan sejak tanggal 19 September 2013 hingga 2 Januari 2014. Namun saat di Birmingham City, Lingard pernah membuat sebuah rekor pada 21 September 2013. Tatkala Birmingham City menjamu Sheffield United, Lingard bermain sebagai starter dalam laga debutnya sebagai pemain pinjaman Birmingham City. Pada menit 20, ia berhasil mencetak gol melalui kaki kirinya. Namun ia tampil kerasukan pada laga itu. Kemudian ia mencetak gol lagi pada menit 29, 33, dan 51 atau dia mencetak quadrick hanya dalam 31 menit. Catatan tersebut terjadi sebagai gol pertama dalam karir profesionalnya. Hebatnya ia menjadi satu dari 4 pemain Britania Raya yang sanggup mencetak quadrick dalam gol debut profesionalnya. Setelah itu ia kembali dipinjamkan ke Brighton dan Derby County sebelum akhirnya di musim 2016-2017 ia benar-benar menjadi bagian tim utama. Sempat menjadi bagian tim utama dengan bukti bermain lebih dari 35 kali per musim. Namun akhirnya Lingard benar-benar tersisihkan. Meskipun musim kemarin ia berhasil mencatatkan 40 caps, namun catatan tersebut malah diiringi catatan buruk kontribusinya. Ia hanya mampu mencetak 4 gol dan 2 assist. Maka tak ayal jika ia dijadikan bahan candaan bagi netizen dan menyebutnya sebagai Lord Lingard atau Lingardinho. Bukan tanpa alasan kalau netizen memberikannya gelar seperti yang telah disebutkan. Jika bukan karena menurunnya performa Lingard di atas lapangan hijau, maka tidak ada cacian baginya. Pasalnya selama menjalani 6 musim bersama Manchester United, Lingard hanya mampu mencetak 33 gol ditambah 20 assist dari 209 pertandingan. Burukkah catatan tersebut? Siapapun pasti mengatakan itu merupakan catatan yang buruk untuk seorang pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, dan gelandang serang. Terlebih tugas ketiga posisi tersebut hampir sama, yaitu menyuplai bola kepada penyerang tengah dan juga menciptakan peluang. Lebih naas lagi, ia hanya dipercaya tampil 2 kali oleh Solskjaer sepanjang musim ini, dan itu pun hanya bermain di Piala Liga. Namun di balik menurunnya performanya itu ada kisah memilukan. Pria yang sangat terlihat ceria tatkala di lapangan dan media sosial ini sempat mengunggah tulisan yang membuat orang bertanya-tanya. Ia mengungkapkan berbagai alasan. Aku sempat kehilangan arah, baik sebagai pemain atau sebagai manusia, tapi aku tak pernah menyerah, ungkap Lingard. Setelah dicari informasi tersebut, ternyata ia memiliki masalah keluarga yang cukup rumit. Ibunya depresi dan meninggalkan rumah pergi ke London.
Lalu Lingard harus menjaga kedua adiknya yang masih berusia 12 dan 15 tahun. Tidak sampai di situ, Lingard harus menemani adiknya di sekolahan dan membantu mengerjakan tugas juga. Selain itu, kakeknya tidak lama ini meninggal dunia. Kesedihan semakin menjadi-jadi sebab kakeknya merupakan salah satu orang yang mendukungnya menjadi pesepak bola. Aku adalah tipe pria yang suka menyimpan banyak masalah, menyimpan semuanya untuk diriku sendiri. Tapi berbagai hal terjadi dan aku merasa ini adalah waktu yang tepat untuk berbicara, pungkas Lingard saat menghadapi masa-masa sulitnya. Selain karena faktor keluarga, performa buruk Lingard disebabkan karena tersisihnya ia dari skuad utama. Karena kalah bersaing sebab di semua posisinya sudah ada yang mengisi. Sebut saja Juan Mata, Daniel James, Mason Greenwood, Anthony Martial, dan Marcus Rashford. Apalagi sejak kedatangan Bruno Fernandes, untuk slot gelandang serang selalu diisi olehnya. Ditambah Manchester United mendatangkan bintang Ajax Amsterdam, Donny van de Beek. Tambah reduplah sinar Lingard di lapangan. Pemain yang pernah diprediksi oleh Sir Alex Ferguson bakal menjadi pemain besar ketika usia 22 tahun ini, pada akhirnya justru benar-benar meredup. Lingard akhirnya tidak mau berlama-lama duduk di bangku cadangan. Akhirnya ia memberikan ultimatum soal masa depannya bersama klub seperti yang dilaporkan oleh pakar sepak bola Inggris, Jonathan Skrager. Sepertinya Lingard sudah mulai serius soal masa depannya dan ingin bermain lebih. Namun seperti yang diketahui, sangat sulit untuk merebut posisi utama di klub. Maka dari itu, cara untuk mendapatkan menit bermain lebih adalah dipinjamkan atau dijual ke klub lain. Saat ini seperti yang banyak diberitakan, Lingard diminati oleh beberapa klub. Sebut saja AC Milan, Sheffield United, Celtic, dan Rangers. Itu artinya masih ada kesempatan untuk Lingard memperbaiki kualitas dan meningkatkan menit bermainnya, meskipun bukan bersama Manchester United. Di level timnas Inggris, ia juga tidak pernah lagi dipanggil. Ia berhasil menyumbangkan 24 caps dan mencetak 4 gol untuk Three Lions. Ia juga menjadi skuad timnas Inggris di Piala Dunia 2018 dan membantu mengantarkan hingga semifinal dan UEFA Nations League 2018-2019 hingga tempat ketiga. Pemain yang dikenal dengan jogetnya saat selebrasi ini juga lebih aktif mengunggah video di kanal YouTube pribadinya. Selama karirnya, ia turut mempersembahkan 1 gelar FA Youth Cup, 1 gelar FA Cup, 1 gelar League Cup, 1 gelar Community Shield, dan 1 gelar UEFA Europa League. Itu semua murni opini gua. Mana opini lo? Tolong bantu gua jawab di komen. Mari berdiskusi.